Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami di sini tim. Kasih langkah mundur langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa melanjutkan explore kembali. Tentunya kita masih berada di wilayah Laranggriyo karena kita belum menemukan titik terang penyelesaian di Laranggriyo ya. Yang saya amati semakin kesini itu semakin rumit. Dimana tugas terakhir kita kemarin itu untuk mencari sebuah batu. Ya. Batu itu bernama batu Gumino ya. Yang konon pendapat dari Tuan Raja Dongkobilo, batu Gumino bisa jadi batu yang memang yang sedang dicari dari kaum atau alam Yudabarera Sebagai petunjuk berikutnya. entah itu sebagai petunjuk berikutnya atau justru batu itu adalah finishnya, kita juga belum tahu ya. Pertanyaannya, di mana batu Gumino itu? Milik siapa? Kalau memang dia mencari di Laranggriyo, berarti kan kita meyakini bahwasanya batu itu ada di Laranggriyo. Iya. Namun hingga saat ini para tetua 1, 2, 3 yang lainnya itu tidak ada yang tahu sama sekali mengenai sebuah batu yang bernama Gumino. Kemarin sudah mendapatkan kabar lumayan baik, ternyata malah batu Durmino, batunya Durmino. Kalimaya. Batu Kalimaya. Mas Brendos ini ya yang cari. Ya. Ya, itulah sebuah perjalanan teman-teman. Memang terkadang kita perlu dihibur ya dengan sosok-sosok yang unik yang ada di dunia ini ya. Iya betul. Adanya mereka juga sebagai bahan cairan untuk kita semua. Jadi jangan tegang terus takutnya nanti Setruk ringan. stroke. Memang harus ada guyon-guyonnya sedikit lah. Ya Gitu. betul. Baik teman-teman, doakan kami semoga malam hari ini mendapatkan pencerahan ya, sehingga cerita yang rumit ini bisa segera terselesaikan. Amin. Ya. Karena sudah banyak yang mengantri jadwal dari tim Gases setelah Laranggriyo ada ini, ada ini, ada ini. Kalau kemarin sampai kebingungan yang mana ini. Kalau sekarang malah ini belum selesai udah ada yang daftar. Itu teman-teman. Ya nikmat pokoknya lah. Betul. Itu. Nah, saya doakan juga untuk sedulur semua semoga dalam lindungan Gusti Allah. Amin. Limpah ruah. Amin. Amin ya Allah. Yang penting jangan lupa yang kemarin saya sudah bicarakan mengenai hakikat hidup yang sebenarnya, hakikat rezeki yang sebenarnya. Ya. Dijalankan. Betul. Ya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur langkah kencote. Gampang. Lur. Seperti biasa jenengan tuh standby jam 12. Jam 16, jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu. Video tim saya akan diupload jam segitu. Iya. Gitu aja. Betul. Jangan di skip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gun, ya Bro, katanya kamu habis pindah rumah. Iya, Yang, selamat. Waalaikumsalam. Wah, saya mendapatkan fakta yang mengejutkan manusia. Ada apa yang Bro? Saya rasa ini benar-benar akurat, benar-benar bisa dipercaya. Karena saya mendapatkan ini dari sumbernya langsung. Ceritanya bagaimana? Sanjoko kawan saya, yang mana dia adalah guru besar di perguruan Lembut Pejagoan. Ya, kita semua tahu toh akan hal itu. Ternyata selama ini dia tertarik dengan bangsa ataupun alam lain seperti alam Yudabarera. Itu bukan semata-mata untuk ilmu pengetahuannya saja, melainkan ada tujuan yang lebih besar di balik itu semua. Apa itu ya?
adanya Sanjoko bekerja sama antara Lembut Pejagoan dan Alam Yuda Barera. Itu salah satunya yang saya tahu, Sanjoko ini akan membangun sebuah kayangan. Maksudnya Bingung gimana? toh? Ya, Ya saya juga bingung waktu saya mendengarkan cerita itu. Tetapi ini langsung dari sumbernya. Bisa dipercaya dan bisa kita percayai. Saya kira si Sanjoko ini hanya memiliki perguruan saja. Ternyata kekayaannya jauh lebih luas ketimbang apa yang sudah pernah saya lihat dan saya kenal. oh maksudnya yang Tombro berarti si Sanjoko memiliki hubungan erat dengan Yuda Barera dengan imbalan yang fantastis lah ya, imbalan yang besar untuk Ya. membangun sebuah kerajaan di Kayangan. Ya, menurut dari informasi yang saya dapatkan, kayangan yang dibangun oleh Sanjoko ini berada di Alam Yuda Barera. Fakta yang lebih mengejutkan lagi manusia, alam-alam lain, Alam Yuda Barera, alam yang lainnya, itu jauh lebih kaya ataupun jauh lebih berkelimpahan ketimbang alam yang kita tempati ini, bumi. Andai kata seluruh isi sumber daya alam di bumi ini dijual kepada seseorang dan uangnya dipergunakan untuk membuat kayangan, itu belum cukup sama sekali, bahkan hanya untuk membuat halamannya saja. Kau bisa bayangkan berapa kekayaan Yuda Barera yang diberikan diberikan untuk si Sanjoko. Ya. Lalu Eyang Tombro dapatkan informasi ini dari siapa? Dari muridnya langsung. Hah? Kok bisa? Ya, saya menggunakan sihir. Saya mantrai dia supaya saya mendapatkan informasi yang penting dari dia. Ternyata informasi yang bocor, yang keluar dari mulutnya dia, itu adalah informasi itu. Dan kayangan yang akan dibuat oleh Sanjoko bernama Rodul Wagara. Kerajaan di Kayangan. Ya, Kerajaan itu namanya Rodul Wagara. Rodul Wagara jauh lebih kaya ketimbang sumber daya alam yang ada di bumi. Bisa bayangkan. Ini saya rasa adalah hubungan yang saling menguntungkan antara Sanjoko dan Yuda Alam Barera. Yuda Barera. Makanya dibantu untuk mencari kesembuhannya si rajanya ya. Ya, saya rasa dan ini kemungkinan Yuda Barera mendapatkan jalan untuk datang kemari ke bumi melalui Lembut Pejagoan ataupun Sanjoko, dan Sanjoko mendapatkan imbalan sebuah harta ataupun kekayaan yang bisa dipergunakan untuk membuat kayangan di sana. Tapi entah tujuannya apa dia membuat kayangan di sana, saya masih belum tahu. Karena saya masih mengorek-ngorek informasi ini dari murid yang saya bawa dan saya mantrai itu. Mana yang muridnya Pak masih sama Eyang Tombro? Ada. Sampai saat ini dia masih dalam pengaruh sihir saya. Weh. Berarti Eyang Tombro itu nangkep. Ya, Nanti saya kalau ketahuan gimana Yang? itu urusan belakang. Yang terpenting kita mendapatkan sesuatu yang penting dulu. Resiko lah Yang. Saya panggilkan saja kemari. Ya. Kamu kan lebih piawai untuk menanyakan sesuatu yang kritis, toh, Ya. ya kan? Saya kan Lihai. ya yang lihai. Nah, si Ganang ini kan dia bisa menggali sesuatu kepada seseorang tanpa seseorang itu sadari. Apalagi orang itu dalam pengaruh sihir saya. Ya, komplit sudah. Ya wis, Tra. Semuanya kan bocor. Sanjoko bentar lagi mau kalah sama kita. Tadi apa Rodul? Rodul. Dunia dijual dibandingkan itu buat halaman lebih kurang. Bumi Mas. Iya maksudnya. Dunia itu meliputi malah. Dunia itu nggak bisa dijual. Betul. Bedanya dunia sama bumi apa?
ini namanya Benul. Namanya Benul. Itu jangan salah, dia adalah salah satu murid yang mungkin dibanggakan oleh Sanjoko. Bro, tolong lepaskan saya. Saya ingin pulang bertemu istri saya. Kenapa kau mengikat saya? Dengarkan apa yang saya katakan dan jawab pertanyaan apa saja dari manusia-manusia ini sesuai yang kamu tahu. Jangan berbohong. Kon. Oh, dihipnotis sama yang Bro? Ya, Oh, dihipnotis. supaya gampang, supaya bisa ditanyai dan dia menjawab jujur tanpa berbohong. Nah, bagaimana? Bro. Hai. Siapa namamu? Benul namanya Benul. Ini enggak sadar yang. Hei, Benul. Kelebihan mungkin yang. Jawab apa saja yang ditanyakan oleh manusia-manusia yang ada di sekitar saya. Hai, Benul. Iya saya. Cocok sekali. Ada apa? Benul, apa kamu benar? Salah satu murid dari Pejagoan. Iya benar. Saya berguru di perguruan Pejagoan sudah sangat lama. Dan saya sudah banyak mempelajari dan mengetahui bahwasanya di dunia ini itu banyak sekali alam-alam yang tidak bisa kita jangkau. Sebentar, Benul. Duduk seperti orang duduk biasa. Jangan lemas. Ya, cocok sekali. Ini dari dulu kenapa saya tidak memakai ini? Benul, siapa nama muridmu? Nama gurumu? Ya, bisa. Nama guru saya Seboyo Mukti ataupun Sanjoko. Kayak gini, Benul. Setelah kau lama berguru di sana, apa saja yang bisa kau dapatkan dan amalkan hingga saat ini? Selama saya berguru di perguruan lembut Pejagoan, saya itu bisa mengetahui alam-alam di luar alam di dunia ini. Lalu saya juga mengetahui bahasa-bahasa yang berasal dari alam-alam lain. Saya juga bisa tidak terlihat oleh makhluk-makhluk sebangsa seperti saya di alam bumi ini. Apakah itu dengan cara mempelajari sebuah kitab? Benar sekali. Selain kita diberikan sebuah kitab, kita juga diajarkan secara langsung oleh beliau Maha Guru Seboyo Mukti ataupun Sanjoko. Menurutmu, apa yang sedang sekarang direncanakan oleh Maha Guru Seboyo Mukti Sanjoko itu? Wah, rencana besar ataupun impian yang sedang dikerjakan oleh Maha Guru Seboyo Mukti itu sangat luar biasa. Luar biasa. Benar sekali. Maha Guru sedang membangun ataupun membuat sebuah istana yang begitu megah, mewah, dan sangat indah. Istana itu berada di Kayangan. Istana itu diibaratkan sebagai tempat surga yang tiada tara, tiada bandingnya di alam bumi ini. Jika dibandingkan untuk membuat sebuah istana di Kayangan itu, seisi bumi, jika dijual, maka harta yang didapatkan tidak akan mampu untuk membuat
istana di kayangan itu. Benar toh? Benol. Benul. Oh ya, benul. Bagaimana? Benul. Benul. Jelek sekali. Dengan adanya membangun seperti itu, memang mau buat apa? Aku buat kayangan segala itu si gurumu. Ya, tujuannya Sanjoko itu apa? Tujuannya Sanjoko ataupun Maha Guru Sepoyo Mukti tentunya hidup dengan berkelimpahan, hidup dengan tenang, hidup dengan serba keindahan, dan nantinya Maha Guru lah yang berkuasa di istana kayangan itu. Ingin menjadi Tuhan di sana. Dibilang untuk menjadi Tuhan itu bisa dikatakan seperti itu. Namun sepengetahuan saya sebagai makhluk hidup di dunia, kita berangan-angan menjadi Tuhan saja tidak bisa. Yang jelas memiliki sebuah kebebasan, memiliki sebuah kenyamanan, memiliki keindahan, menginginkan sesuatu hal apapun yang kita mau disajikan, disuguhkan. Lalu, membuat itu katanya harganya sangat mahal. Benar sekali. Lah, si Sanjoko mendapatkan uang itu dari mana? Tentunya Maha Guru memiliki banyak sekali kenalan-kenalan dari bangsa-bangsa yang lain. Selain dari bangsa di bumi ini, ada juga yang sekarang membantu membangun pembangunan istana itu adalah mereka yang berasal dari bangsa Yudabarera. Lalu, yang namanya membantu, kan nggak mungkin tidak memberikan timbal. Timbal balik apa yang diberikan oleh Maha Gurumu terhadap kaum Yudabarera? Dari yang saya ketahui, mereka bangsa-bangsa kaum yang berasal dari alam Yudabarera itu sering datang, sering melintasi alam bumi ini untuk menggapai mimpi dan tujuan dari apa yang sedang dituju oleh mereka kaum yang berasal dari alam Yudabarera. Mereka saling menguntungkan satu sama lainnya. Maha Guru Sepoyo Mukti menggapai mimpinya untuk menciptakan istana yang begitu megah, dan mereka yang berasal dari kaum Yudabarera menggapai tujuannya dan mendapatkan apa yang dia mau di bumi ini. Apa kau tidak tahu apa yang sedang dicari oleh kaum Yudabarera? Saya sendiri tidak tahu pasti apa yang sedang dia cari. Yang saya ketahui, dia sedang mencari sebuah obat yang digunakan untuk menyembuhkan pemimpinnya. Ya, udah bagus. Lalu ini kan si Sanjoko membuat kayangan kan, istana di kayangan. Sampai detik ini sudah sampai mana pembangunan itu? Pembangunannya itu sedang berlangsung. Gedung istana yang begitu megah sudah berdiri. Halaman sudah sedikit mulai dibangun. Dan sekarang sedang dalam pembangunan sungai yang dialiri air susu. Loh. Dan di sebelahnya juga akan dibangun sungai yang dialiri dengan air hamar. Apakah kau bisa gambarkan kira-kira di sana itu seperti apa? Ya, Gambarkan dan ceritakan. Yang jelas, istana yang begitu menjulang tinggi. pilar-pilarnya. Benar sekali. Memiliki bangunan yang begitu megah. Dilapisi dengan lapisan emas yang berkilauan. Memiliki ruangan yang begitu luas. Memiliki singgasana yang dimana singgasana itu murni terbuat dari emas yang begitu mengkilap. Di ruang tengah yang
didirikan sebuah aula yang nantinya akan digunakan sebagai pembelajaran para murid-muridnya. Di taman ada menjulang pepohonan-pepohonan dari berbagai jenis buah-buahan yang ada di bumi dan juga di alam-alam lainnya. Lalu di tengah-tengah taman itu akan dibangun sebuah aliran sungai yang aliran sungai itu di sebelah kanan dialiri air susu dan di sebelah kiri dialiri dengan air hamar. Lalu di halaman depannya lagi, di situ akan didirikan sebuah tempat yang dimana nantinya dia bisa bersantai, menikmati sisa-sisa hidupnya, dan nantinya akan banyak sekali dayang-dayang yang akan menyuguhkan apa saja yang nantinya itu diminta oleh kami semua, para penghuni dari istana itu. Kita meminta apapun yang kita inginkan, itu pasti terwujud di situ. Lalu dibangun sebuah gerbang yang menjulang tinggi dengan kokoh, yang akan dijaga oleh puluhan bahkan ratusan prajurit-prajurit kuat, prajurit-prajurit hebat yang sedang dilatih oleh Pangeran Gasul. Lalu, berapa kali kau sudah datang ke sana? Ya, berapa kali kok menggambarkannya begitu luar biasa. Sering banget. Untuk saya sendiri, jujur saja, saya belum datang ke tempat itu. Loh, kamu bisa bercerita? Ngarang berarti dari tadi? Saya tidak mengarangnya. Saya itu mendapatkan sebuah cerita ini diceritakan langsung oleh Maha Guru Sepoyo Mukti dan juga Gasul. Karena hanya mereka berdua yang sedang mempersiapkan pembangunan ini dibantu dengan makhluk-makhluk yang berasal dari alam-alam lain. Saya belum pernah memasukinya. Dan para murid lainnya juga belum pernah ada satupun yang masuk ke alam ataupun istana kayangan itu. Ya, berarti ini hanya kamu diceritakan. Benar Diceritain. sekali. Saya hanya diceritakan oleh Maha Guru dan juga Gasul. Kamu sendiri belum pernah masuk ke dalam sana. Belum pernah. Wah, Atul sirek ulak. saya kira kamu ngomong dari tadi sama saya santai seperti itu. Kamu sudah pernah masuk ke dalam sana. Enggak, kamu dari awal tidak bilang. Saya katanya ini enggak bilang seperti itu toh. Apa waktu lagi ketemu yang Tombro nggak ditanya pernah ke sana apa enggak? Nggak ditanya pertanyaan tadi, nggak ditanya. Sebelum dibawa Enggak. sini. Saya hanya bertanya apa yang dilakukan Sanjoko dan Alam Yuda Barera. Dia mengatakan mereka sedang membuat istana di Kayangan. Wah, menarik ini. Saya harus ngomong sama si Ganang. Ini pasti akan menjadi informasi yang sangat besar yang mungkin bisa kita tampung dan kita gunakan. Tahu-taunya, Tahu-taunya nih, Katanya sih bagaimana? dia itu dilepasin dulu. Nol. Dengarkan apa yang saya katakan. Sekian waktu saya dan kamu berbicara dan sekarang kamu sama manusia-manusia ini berbicara. Lupakan setelah kamu sadar apa saja yang kamu katakan dan lupakan pertemuan ini ya. Berat, ya. Yang Tombro. Wah, saya sini tidak tahu. Aku pikir itu cerita valid. Ini bisa juga cerita ngarang. Ini aja diceritain sama si Gasul. Ya, saya memang tidak menanyakan sudah pernah datang ke sana atau belum. Ya, tanya baru tadi. Ya udah nggak apa-apa lah yang Tombro. Fullnya diceritakan sama Gasul sama Sanjoko.
Ya jadi kan ngarang. Ngipul. Malu saya jadi sama kalian. Ya. Jangan malu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kiraan cerita nikmat malah cerita katanya. Yuk kita lanjut yuk. Pulang saya pulang deh, kan bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Selamat malam. Selamat malam. Jangan seperti itu. Bismillah, Haji, Bob. Assalamualaikum. Tuan Raja Bapilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Tuan Raja Bapilo? Apakah sudah ada perkembangan mengenai informasi yang sedang kita rencanakan ini? Ya, adanya saya datang menemui Kisanak semuanya. Tentunya ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan terhadap Kisanak. Dan itu mengenai perkembangan di mana keberadaan dari batu yang kita cari, yaitu batu Gumino. Wes, alhamdulillah. Kemarin sempat mau ketemu ternyata salah paham Tuan Bapilo. Iya, Pak. Ini sih gara-garanya. Jadi seperti ini. Saya memerintahkan prajurit kerajaan yang dimana prajurit itu adalah ahli dalam pencari informasi dan juga ahli dalam penyusupan. Di mana saya memerintahkan prajurit itu untuk mencari informasi mengenai batu Gumino. Dan alhamdulillahnya kepulangan prajurit itu membawakan sebuah informasi yang begitu banyak dan menurut saya ini perlu kita selidiki mengenai kebenarannya di sana. Baiklah, apa itu Tuan Raja Bapilo? Dari informasi yang didapatkan, terakhir kali batu Gumino itu dipegang oleh Nyai Toangsari. Ya itu Wangsari. Benar sekali. Nyai Toangsari itu adalah ahli ramal dan juga ahli sihir. Lalu apa kaitannya dengan batu tersebut Tuan Raja Bapilo? Jika memang informasi yang didapatkan itu dari prajurit, batu Gumino itu ternyata adalah batu yang digunakan sebagai alat untuk ramal ataupun sihir. Berarti di sini batu Gumino itu berasal dari mereka bangsa-bangsa penyihir di sana. Dan informasi terakhir, batu Gumino dipegang oleh Nyai Toangsari. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Mengenai keberadaan dan tempat tinggal dari Nyai Toangsari, itu pas prajurit saya mendapatkan informasi mereka memiliki kediaman di Rebak. Rebak minggir. Benar sekali. Keberadaan dari Nyai Toangsari itu berada di Rebak Minggir. Bukan dilarang griyo berarti Tuan Bapilo. Dari apa yang didapatkan informasi mengenai Nyai Toangsari itu memiliki tempat tinggal di Rebak Minggir itu sih di mana ya? Tahu kan nggak pernah dengar. Apa yang kebun pinus itu karet? Untuk lokasi persisnya apakah diberitahu sama prajurit Tuan Bapilo? tentu saja saya juga diberitahu mengenai keberadaan Rebak Minggir itu di mana. Mungkin
alangkah lebih baiknya, alangkah lebih tepatnya kita datang ke desa